Banyak-banyak bersyukurlah kita coy. Kita yang masih bisa bekerja, yang masih bisa kerja nih, yang masih bisa makan nih, yang masih bisa minum nih, yang masih boleh bernapas dengan enak, yang masih bisa kamu mau es lilin, kamu mau es teh, kamu mau makan ayam, kamu mau makan apa saja. Ini kita masih bisa dijangkau coy, dan masih bisa dilakukan dengan kerja keras kita daripada saudara kita nih coy. Saudara kita yang pernah dulu, Babon Santoso, youtuber daripada Bali, mengadakan makan besar yang dia beri nama Kuali Merah Putih. Kuali Merah Putih perdana dia buka, dia pertama kali untuk masak besar ini di Papua ya coy. Dia, Babon Santoso ini, untuk pergi ke Papua yang area pelosok ini pun dia harus dibantu dengan TNI ya coy. Daripada mana dia start sampai ke tujuan di pelosok Papua itu, dia ditolong dan dibantu oleh TNI di sekitaran sana coy. Di tengah perjalanan, Babon Santoso juga ada beberapa kali dia harus mengganti kendaraannya coy, karena mungkin daripada perjalanan jalan yang masih tanah merah yang susah untuk ditempuh dengan mobil biasa, dan dia bertukar untuk melewati medan-medan yang ada di Papua pelosok tersebut coy. Dan Babon Santoso juga dia mendapatkan hadiah topi dari Lektol $3. Selanjutnya dia mau ngincer punya Mayor Teddy ya. Cakapnya ini yang menyedihkan sekali coy, ketika Bang Babon Santoso ini masak sapi nih. Kalau kita mah sampai bosan ya coy, makan ayam, makan daging, makan tempe, makan apa yang enak lah. Apa sih makanan enak yang gak pernah kalian makan? Apa sih? Dan kalian yang mungkin pahit-pahitnya kita makan tempe, makan tahu, bersyukur coy, bersyukur. Karena apa? Kalian masih bisa membeli karena hasil kerja, bukan barter coy. Di Papua, di pelosok ini, mereka masih menggunakan barter. Coba bayangkan, Indonesia sebesar itu, tapi kenapa masih ada tempat daerah tertentu yang masih menggunakan barter? Dan di situ ada momen dimana Babon Santoso membuat video rekaman ya. Dia bertanya coy, dia bertanya, sudah pernah makan daging sapi? Untuk lebih jelasnya, ini videonya coy. Mama, selamat makan. Terima kasih. Mama, dengan Mama siapa? Mama Depota. Depota. Enak Mama, masakan kita hari ini. Enak. Enak. Ini ada lagi Mama? Ada. Ada lagi, luar biasa. Mama pernah makan sapi? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini pertama kalinya. Wah, luar biasa. Ayo Mama makan dulu, Mama makan dulu. Semangat Mama. Nah, gimana perasaan kalian coy? Gimana perasaan kalian? Hari-hari mungkin kadang mengeluh ya. Mengeluh nih. Ngeluh. Ya Allah, kapan sukses? Ya Allah, kapan kaya? Ya Allah, kapan bisa punya ini, punya mobil baru, punya motor baru, punya HP baru. Nah, kita kena melihat saudara kita yang ada di Papua. Saya pun terkadang sendiri seperti itu coy. Ya mohon maaf, itu sifat manusiawi ya coy. Tapi Babon Santoso ini bagi saya membuka hati saya dan pikiran saya bahwa saya adalah termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa begitu? Karena saya mau makan ayam, saya bisa beli. Saya makan daging sapi, saya bisa beli. Dan makan ikan, makan lain-lain sebagainya, saya bisa beli. Karena apa? Saya bisa bekerja coy. Dan sedangkan di sana mau kerja pun, mau kerja apa? Itu loh. Mau kerja di mana? Sedangkan di sana pun yang Babon Santoso sampaikan di podcastnya Om Deddy Corbuzier, itu sekolahan pun cuma SD, dan ada satu jembatan yang untuk penyeberangan ke kampung sebelah pun itu yang sekarang cakapnya rusak, yang belum sempat diperbaiki sampai sekarang untuk melanjutkan sekolah ke SMP-nya coy. Dan sedangkan di pelosok tersebut hanya ada SD. Bayangkan, rumah saya ini, walaupun rumah saya di pegunungan, tapi rumah saya akses jalan perjalanan untuk menuju ke pasar, untuk menuju ke rumah teman, untuk menuju ke minimarket, macam-macamnya, ini masih boleh diakses coy. Dan saya pun terima kasih dengan Om
Babon Santoso yang sudah membuka mata, mendengar, melihat, dan membuka hati dan pikiran kita bahwa kita perlu bersyukur. Walaupun kita tidak bisa berbuat apa, tapi kita mendoakan coy. Dan kita pun bisa introspeksi diri. Karena setelah melihat kejadian apa yang Babon Santoso buat, masak kuali merah putih di sana, kita bisa terbuka coy. Betapa beruntungnya kita. Bersyukurlah coy. Karena di kalangan kita pun masih ada yang susah, tapi masih ada yang lagi susah, dan ada lagi yang masih susah. Itu pun masih di negara kita sendiri coy, Indonesia. Tapi kebanyakan orang pun masih ada yang mau ngurusin negara lain, kayak isu yang mau Rohingya lah, yang Palestina. Oke, memang saya paham, kita melihat karena dari segi manusiawi ya coy, pembunuhan yang ada di Palestina dan pengungsian daripada Rohingya yang pergi ke Indonesia. Tapi tanpa kita sadari, di balik kesedihan orang Palestina ini dengan orang Rohingya ini, kita ada negara kita yang di daerahnya Papua yang masih perlu banyak perhatikan. Semoga pemerintah Indonesia lebih memperhatikan Papua yang di area pelosok-pelosok ini yang belum terjangkau perjalanannya yang bagus, warung ataupun apa masalah semua yang tidak ada di sana dan yang pernah kita rasakan, semoga akan dibuat. Nah, seperti yang calon presiden 02 Pak Prabowo dan Pak Gibran yang untuk makan siang gratis, ujar si Babon Santoso itu sangat tepat sekali. Tapi kalau di Papua pun sangat tepat sekali, karena apa yang pengalaman daripada Babon Santoso di Papua ini, banyak orang-orang yang kelaparan coy. Kelaparannya kita masih bekerja ya, kelaparannya kita masih bisa bekerja, kita masih boleh akses, kita masih boleh pinjam 100. Tapi kalau di sana coy, masih sistem barter. Kalau kamu mau makan yang enak, cari singkong, cari ubi, lepas itu tukar di posko macam itu. Kalian mau mie dan beras, kata Mas Babon Santoso, itu adalah makanan yang mewah coy. Bayangkan coba, itu makanan yang mewah. Terima kasih untuk Bang Babon Santoso. Jadi alangkah baiknya kita banyak-banyak bersyukur. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Takut salah hilaf daripada saya minta maaf. Dan terima kasih.